Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gergesoper. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Mer meminta bantuan kepada Yuya, Iris, Yuti, Luna, Mai, dan Master Kelinci, juga Lexia untuk menyelamatkan planetnya. Karena Mer telah melihat mereka bertarung dengan kekuatan yang luar biasa saat melawan alien Dragonia. Maka dari itulah dia mau meminta bantuan kepada mereka. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari kondisi yang sama. Sewaktu mendengarkan permintaan itu dari Mer, Master Kelinci jadi bingung nih, dan tanya kepada Yuya tentang apakah yang dibicarakan sama Mer ini. Karena memang Master Kelinci itu nggak bisa mengerti bahasa dari Mer. Nah, Yuya pun jadi tersadarkan nih, kalau memang mereka itu memiliki bahasa yang berbeda. Alasan kenapa Yuya itu bisa mengerti perkataan dari Mer, ya karena dia itu memiliki skill penerjemah bahasa. Maka dari itulah, Yuya pun langsung memberitahukan semua kondisinya kepada Master Kelinci, Iris, dan yang lainnya nih. Setelah mendengarkan kondisinya dari Yuya, Master Kelinci pun berkata kalau memang mereka akan menghadapi para alien Dragonia itu lagi, maka mereka harus memerlukan kekuatan yang lebih daripada ini. Dan ia tahu siapakah pion kekuatan terakhir yang mereka butuhkan. Ya, dia adalah Holy Magic, salah satu rekan Holy mereka yang masih hidup. Panel cerita pun berpindah ke tempat pembuangan dunia, di mana itu tadinya dijadikan sebagai sarang evil yang masih hidup termasuk Aphis. Namun nih, karena Aphis sudah dikalahkan oleh Yuya dan keluarganya, sudah tidak ada lagi evil yang berada di sana. Tapi tepat pada saat hari itu ada sebuah kumpulan orang yang berdiam di sana dan menggumamkan beberapa hal. Kumpulan orang itu dipimpin oleh seorang dengan tudung hitam. Nah, dikatakan kalau kumpulan orang tadi adalah sebuah kultus memuja evil yang ada dalam isekai itu. Ya, tak disangka, walau evil dikenal sebagai eksistensi yang membahayakan dunia ini, tapi ternyata ada juga sekumpulan orang yang memuja mereka. Nampaknya ketua dari kultus itu pun udah tahu kalau sosok yang mereka puja yaitu Aphis udah dikalahkan oleh seorang yang berada di dalam hutan sarang iblis besar. Maka dari itu, mereka akan menuntut pembalasan kepada orang yang membunuh Aphis tersebut, tapi bukan dengan cara dibunuh. Mereka berniat mengorbankan nyawa dari Yuya untuk menjadi tumbal dalam ritual pembangkitan Aphis. Sementara ini, mereka sedang mempersiapkan ritualnya dengan cara mengeluarkan emosi negatif dalam diri mereka masing-masing. Karena memang evil sendiri bisa tercipta dari kumpulan emosi negatif manusia. Panel cerita pun berpindah ke karakter Orgis. Saat itu, Orgis masih belum mendapatkan kabar kalau Aphis telah dikalahkan sama Yuya dan keluarganya. Maka dari itulah, ia pun masih merancang rencana untuk menghadapi Aphis, sang entitas evil terkuat. Karena nyatanya kekuatan Master Kelinci dan Iris itu sudah terbukti kurang untuk menghadapi Aphis. Jadi, ia pun berniat mengirimkan surat mengenai Aphis dan Mai Kagurasaka, sang Holy yang dipanggilnya dari dunia lain, ke berbagai negara. Dengan mengirimkan surat ini, semua negara bisa memaklumi tindakannya yang memanggil Mai ke isekai ini. Sekaligus dia juga ingin meminta bantuan kepada seluruh negara yang ada di sini untuk mengalahkan Aphis bersama-sama. Apalagi saat ini, desas-desus mengenai pergerakan yang dilakukan oleh para kultus pemuja evil itu udah terdengar keras di telinganya. Sementara itu, para alien Dragonia juga nampaknya masih gak jera-jera untuk menangkap Mer dan membalaskan kekalahan mereka dari Yuya nih. Karena memang mereka itu masih menganggap kalau alien Dragonia adalah penguasa dari alam semesta ini. Maka dari itulah mereka akan tetap mendatangi Yuya dan Mer untuk kedepannya. Panel cerita pun berpindah kepada Yuya dan yang lainnya lagi nih. Di sini, Master Kelinci pun menceritakan kisahnya saat sebelum datang ke bumi, di mana dia dan Iris itu memang berniat untuk mengunjungi Holy Magic sebelumnya. Tapi di tengah jalan, mereka bertemu dengan Lexia, Mai, dan Luna yang menceritakan banyak hal mengenai Yuya, termasuk kalau Yuya itu bukan berasal dari isekai ini. Maka dari itulah mereka bisa datang ke sini juga gitu. Dan setelah mendengarkan situasi dari Mer tadi, si Master Kelinci itu berniat untuk segera merekrut Holy Magic untuk bergabung bersama dengan mereka nih dalam melawan alien Dragonia itu. Dan pada awalnya Master Kelinci itu berniat mengajak Iris juga untuk pergi bersamanya. Tapi Iris pun langsung membuat alibi kalau kayaknya Yuya itu masih terluka karena pertarungan tadi. Maka dari itulah dia berniat untuk tinggal di sini aja dan merawat Yuya nih. Padahal kita tahu sendiri kalau alasan sebenarnya Iris ingin menetap di bumi ya supaya dia itu bisa dekat sama Yuya. Nah,
Karena alasan Iris itulah yang membuat Luna dan Lexia juga ikutan mau tinggal di bumi ini. Tapi mereka memiliki alasan yang lebih jelas dan berani. Di sini mereka pun berkata kalau nampaknya mereka sangat tertarik untuk menjelajahi dan melihat-lihat isi dari dunianya Yuya ini. Maka dari itulah mereka juga memilih untuk tetap tinggal di sini. Jadi pada akhirnya hanya Master Kelinci lah yang pergi untuk merekrut Holy Magic. Setelah Master Kelinci itu pergi, Yuya pun langsung mengenalkan Mare lebih jauh kepada mereka nih. Saat itu Mare juga menanamkan bahasa milik planetnya agar bisa dimengerti oleh semua orang. Karena dengan begitu mereka bisa berkomunikasi dengan lebih lancar. Di sini, Mai juga menceritakan semuanya tentang bumi kepada Lexia, Iris, dan Luna nih. Karena dari tadi mereka juga nampak udah penasaran banget tentang bumi ini. Setelah itu mereka juga berniat untuk berwisata dalam bumi ini. Tapi sayangnya saat ini, pakaian yang dipakai sama ketiganya itu pasti akan menarik banyak perhatian orang-orang yang ada di Jepang. Apalagi Iris dengan pakaian kesatria, juga pedang yang ada di pinggangnya. Jadi di sini, Yuya pun meminta Iris untuk melepaskan pedangnya kalau dia ingin pergi keluar. Karena memang bumi itu bisa dibilang jauh lebih aman daripada isekai tempat tinggalnya Iris, Lexia, dan Luna. Tanpa membawa pedang pun mereka bisa selamat dalam bumi ini. Sementara itu, Mai pun langsung mengukur badan dari ketiganya karena memang Mai itu akan memberikan baju bagi ketiganya gitu. Dan setelah pengukuran itu selesai, Mai pun langsung pergi ke mall untuk membeli baju-bajunya nih. Dan tentu saja uang yang dipakai adalah uangnya milik Yuya dong. Karena nggak mungkin kan si Mai juga nombok buat beliin baju untuk Lexia, Luna, dan juga Iris. Nah, di sela waktu luang itu, ketiga gadis kita ini pun kembali memperebutkan hati Yuya dengan cara memasak makanan buat Yuya nih. Yaps, baik Iris, Lexia, dan Luna itu masih aja salah strategi buat naklukin hatinya Yuya. Karena memang Yuya itu nggak akan terpikat sama mereka, walaupun udah dimasakin sama mereka. Nah, sebagaimana yang kita tahu, kalau Lexia itu udah masak di dapur, maka pisau dapur, talenan, dan berbagai peralatan masak itu pasti akan terlempar kemana-mana. Sementara itu, seperti biasanya, Iris akan selalu menggunakan skill Holy Sword miliknya untuk memasak. Dan Luna juga nampak nggak kalah kikuknya kayak Lexia nih. Karena ini juga merupakan pengalaman pertamanya untuk memasak. Tentu aja babang kita Yuya pun langsung perlahan menghindar dari dapur nih. Ya, dia juga sudah memiliki firasat yang gak enak nih. Karena dia tahu kalau dia tetap berada di sana, maka dia itu akan tertusuk beberapa peralatan masak yang nggak sengaja terlempar oleh Lexia. Nah, penderitaan dari Yuya itu nggak sampai di situ aja teman-teman. Pas udah di meja makan, dia itu langsung dihadapkan dengan masakan Lexia yang terlihat seperti magma kegelapan oleh Yuya nih. Ya, sup buatan Lexia itu terlihat sangat hitam dan bahan-bahan yang dimasukkan ke dalamnya juga terlihat sudah sangat gosong dan Yuya itu harus memakannya gitu. Ditambah lagi, baik Iris, Luna, dan Lexia itu memperebutkan kursi di sampingnya Yuya dalam meja makan itu. Mereka juga malah adu nasib nih tentang kebersamaannya dengan Yuya, di mana Iris mengaku kalau dia pernah ngelihat Yuya telanjang pas mijetin dia, sedangkan Lexia ngaku kalau dia juga sudah berkali-kali ngajak Yuya itu buat nikah sama dia. Sementara itu, Yuti dan Mare pun hanya bisa melihat perdebatan rumah tangga di antara Yuya dengan para haremnya tadi. Panel cerita pun berpindah ke beberapa jam kemudian. Saat itu, Mai sudah kembali dari belanja pakaiannya, dan di sini ia pun sangat terkejut ketika melihat Yuya udah direbutin sama Lexia, Iris, dan Luna aja nih. Tapi di sini, si Mai pun mencoba bersikap seperti biasanya aja, karena memang dia tahu kalau ketiga gadis ini punya perasaan yang sama kepada Yuya. Nah, untuk melerai mereka, akhirnya Mai pun langsung menunjukkan beberapa pakaian yang telah ia beli pakai uangnya Yuya nih kepada mereka. Di sini, Mai pun mencoba untuk membelikan pakaian yang sekasual mungkin, karena memang mereka tidak ingin kalau Lexia, Iris, dan Luna itu akan menarik perhatian banyak orang di Jepang saat pergi keluar nantinya. Tentu aja ketiga gadis itu pun sangat terkesan dengan pakaian yang telah dibeli sama Mai nih. Mereka menganggap kalau pakaian dalam bumi ini sangatlah unik. Setelah itu, Lexia pun menjadi orang pertama yang akan mencoba pakaian yang dibeli sama Mai nih. Tanpa rasa malu dan bersalah, Lexia pun langsung melepas gaunnya di depan semua orang untuk mengganti pakaiannya di sana. Tentu aja aksi gilanya itu langsung dihentikan sama Mai nih. Karena memang di hadapan mereka itu masih ada Yuya. Jadi nggak mungkin kan si Mai itu membiarkan Lexia telanjang di hadapannya Yuya. Namun di sini Luna pun menjelaskan kalau memang setiap harinya Lexia itu meminta bantuan para pelayannya untuk melepas gaun yang ia pakai. Maka dari itulah mungkin dia sudah terbiasa untuk telanjang di depan banyak orang.
Walaupun begitu, Mai tetap memaksa Lexia untuk mengganti pakaiannya itu di ruangan yang lain. Setelah memakai baju dari Mai, tentu aja putri kita Lexia yang satu ini langsung meminta pendapat Yuya soal pakaian barunya ini. Tapi lagi-lagi, Iris dan Luna pun langsung cemburu dengan sikap manja Lexia kepada Yuya nih. Alhasil, Yuya pun jadi bahan perebutan dari ketiga gadis itu lagi. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk Isekai Digit-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.